Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 7 fraksi DPRD Kabupaten Madiun sampaikan pandangan umum terkait rancangan APBD tahun 2025. Hal itu disampaikan pada rapat paripurna oleh masing-masing fraksi. Setelah melakukan pencermatan terhadap laporan nota keuangan Bupati Madiun yang disampaikan pekan lalu, 7 fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan saran, masukan, dan pertanyaan terkait rancangan APBD tahun anggaran 2025. Posisi penerimaan pendapatan daerah sebesar 2,9 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 408 miliar, pendapatan transfer 1,6 triliun, dan dari sisi belanja daerah 2,1 triliun dengan perincian belanja operasi yang direncanakan sebesar 1,5 triliun, lalu belanja modal 219 miliar. Mengawali pandangan umum, fraksi Golkar Nurani Rakyat yang disampaikan oleh ketuanya, Mas Rudi, selain menyoroti takaran dan peruntukan dari APBD tahun depan, pihaknya turut memperhatikan beberapa bidang yang seharusnya menjadi skala prioritas di tahun anggaran 2025. Dilanjutkan fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan fraksi PKS. 1. Bidang pendapatan. Dana desa mengalami penurunan sebesar Rp977.778.000. Mohon dijelaskan apakah penurunan ini berlaku secara nasional ataukah hanya di Kabupaten Madiun saja. Kami mengharapkan agar pemerintah daerah selalu berkoordinasi dan pemerintah pusat agar tahun depan dana desa bisa mengalami kenaikan. 2. Dana insentif fiskal mengalami penurunan sebesar Rp611.091.000. Mohon dijelaskan indikator apa yang menyebabkan dana tersebut mengalami penurunan. Kami mengharapkan agar semua objek kerja semaksimal mungkin agar capaian-capaian kinerjanya sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan, agar perolehan dana insentif fiskal bisa diterima lebih besar guna menunjang pembangunan di Kabupaten Madiun. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dengan adanya pedoman ini diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal atau daerah. Beberapa hal yang penting diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah: A. Sinkronisasi kebijakan. Pedoman ini menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas. Partai Kebangkitan Bangsa, belanja operasi yang direncanakan itu terlalu besar. Mohon penjelasan. 3. Belanja modal yang direncanakan sebesar Rp219.237.231.248. Apakah ini sudah sesuai dengan nilai kebutuhan yang realistis? Menurut pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, belanja modal perlu ditambah, khususnya dalam belanja modal infrastruktur jalan, jaringan, dan jembatan, karena hal tersebut merupakan akses kemajuan perekonomian masyarakat. Mohon. 1.562.662.861.130. Terkait hal tersebut, fraksi Partai Demokrat menanyakan, apakah alokasi dana transfer dalam RAPBD sudah sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2025 dan Perpres tentang penjabaran APBD tahun 2025. Mohon penjelasan. Sebelumnya, pejabat Bupati Madiun Tontor Pahlawanto telah menjabarkan gambaran rancangan APBD tahun anggaran 2025. Wita Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV.
Berita selanjutnya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengungkapkan pentingnya dukungan perbankan untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Apalagi potensi pelaku UMKM saat ini sangat sentral, terutama untuk mendorong dan menumbuhkan roda perekonomian Jawa Timur. Adi mempertegas bahwa posisi pelaku UMKM saat ini sangatlah sentral untuk membantu sekaligus menumbuhkan roda perekonomian di Jawa Timur. Hal itu dibuktikan ketika pandemi COVID-19 bagaimana sebagian pelaku UMKM yang berjumlah 9,6 juta pelaku UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Atensi dan sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Jatim menurut Adi optimis bahwa Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur akan semakin berperan aktif dalam membantu dan memberikan pembinaan pada pelaku UMKM. Hal itu penting karena kontribusi UMKM terhadap PDRB Jatim setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan tahun 2023-2024 ditargetkan kontribusinya bisa mencapai 58,5 sampai 58,8%. Adi mengajak Bank Jatim untuk terus mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan perbankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Sesaat lagi kita akan membahas tentang sebuah kerjasama riset tentang orangutan yang ternyata bisa menjadi wadah pertukaran budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kerjasama riset orangutan antara Rutgers University New Jersey dan Universitas Nasional Jakarta telah berlangsung sejak 2011. Ratusan mahasiswa melakukan riset di Stasiun Penelitian Orangutan Tuanan, Kalimantan Tengah. Program akademis ini ternyata menjadi wadah pertukaran budaya di antara para mahasiswa. Pola makan orangutan pun jadi salah satu topik yang dibahas pada acara Indonesia Focus 2024 awal Oktober lalu. Is really important so that we can maintain
a healthy landscape, a nutritional landscape that's necessary for the survival of these orangutans. Konferensi tahunan ke-16 yang diorganisir di Asian Society for International Relations and Public Affairs atau ASIRPA tahun ini diadakan di Kedutaan Besar RI Washington DC. Bertujuan memfasilitasi penyebaran temuan penelitian dan mendorong kolaborasi di antara akademisi Indonesia dan internasional, konferensi menampilkan pembicara utama Aaron Fogel, Profesor Antropologi Rutgers University, New Jersey. In 2011, when I went to Rutgers University as an assistant professor, we signed an MOU with UNAS immediately to support the research at the Tuanan Orangutan Research Station and to facilitate a cross-cultural exchange of Indonesian and foreign students working together at the research station, promoting the conservation of the forest there and, of course, the biological studies of wild orangutans. Riset Aaron di Indonesia dimulai tahun 2004 saat menjadi fellow pasca doktoral Universitas Zurich. Bekerja sama dengan Universitas Nasional atau UNAS, ia melakukan penelitian di Pusat Riset Orangutan Tuanan sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Memahami variasi diet orangutan menjadi isu penting karena akan memengaruhi kelangsungan hidup satwa langka ini. Is because there are so many habitats that have been altered through anthropogenic change over the years, and understanding the resources that are necessary for the survival of this incredible species that is critically endangered. Riset Aaron juga menjadi wadah pertukaran budaya bagi mahasiswa Indonesia dan AS yang ikut dalam program ini. Ada sekitar 160 mahasiswa Rutgers University dan UNAS yang ikut melakukan riset. 2/3-nya mahasiswi seperti Eva Hernandez Hanner yang tengah menyelesaikan kuliah S3. Nothing prepares you, right, for like for being there, right? When I first got to Palangkaraya, and there I don't have that crutch to be able to speak English anymore. So I really had to get immersed and really learn from what the community was trying to teach me. But the students, they also know English a little bit, so it was a mutual thing, right? So it was really a cultural exchange. Sri Suci Utami Atmoko, dosen biologi Universitas Nasional, adalah ketua riset primata di UNAS yang juga salah satu direktur pusat riset orangutan Tuanan sejak 2018. Budaya, contohnya mereka mau nggak mau ya harus mau tinggal di pondok berkayu, ya, nggak ada AC, terus juga kamar mandi yang seadanya, ya, terus juga etika sopan santun versi Indonesia, gitu ya. Terus kalau di kita itu adalah bahasa kali ya, tapi itu menjadi pemicu untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar langsung dengan teman-temannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Mempelajari primata seperti orangutan, satwa langka yang memiliki banyak kesamaan fisiologis dengan manusia, telah menjadi wadah yang memperkuat kerjasama ilmiah antara Indonesia dan AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Ahadian Utama, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Perayaan Halloween kembali diwarnai tingginya pembelanjaan konsumen oleh warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi. Berbagai tips pun beredar di antara konsumen dan orang tua anak untuk membeli kostum lebih terjangkau sambil juga mengurangi dampak lingkungan akibat perayaan ini. Halloween telah menjadi tradisi lama di Amerika Serikat, sebelum juga diperingati di banyak negara lain, menggabungkan hal-hal mengerikan dengan perayaan pergantian musim, dari musim gugur ke musim dingin. There's definitely a tension in Halloween between fear and fun. Dressing up is fun, candy is fun, going out with your peers or staying in with your peers is definitely fun. But the things that people dress up as, at least some of those things, are scary things. Halloween juga mendongkrak pembelanjaan konsumen. Since COVID, we have seen Halloween spending increase approximately 50%. It's gone from about $8 billion at that point to forecast of $12 billion this year, and 50% increase. And that's not characteristic of other holidays as well. Tapi angka tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya inflasi membuat banyak konsumen berhemat. A great tip to save money on a costume is to go thrift shopping. Thrift shopping, and you can take any amount of clothing that you have
and be a zombie by ripping it up and throwing some powder on you. Satu kiat hemat lain adalah membuat sendiri kostum. There's webinars right now online all over the place that you can go and learn how to sew and make an affordable costume. There's a website called HalloweenCostumes.com, and they have from baby sizes to extra large plus sizes. Beragam website menawarkan pencarian barang bekas. Tak hanya untuk berhemat, tapi juga untuk mengurangi sampah pakaian yang menjadi masalah lingkungan serius. Di antaranya Benny. We've heard from someone a little bit ago that her and her partner are doing Taylor and Travis. And you go on, you're like, okay, I don't want to spend $200 on a Travis Kelce NFL jersey. There's actually hundreds of those available on secondhand sites right now for way discounted. And so why not get the real thing at a lower price? You're not going to reuse a really cheap plastic thing, but if you go out and you want to be Elle Woods from Legally Blonde, you can type, hot pink fur jacket into checkbenny.com. We'll show you a bunch of options, and those are things that, because they're higher quality, you're more likely to want to wear again or integrate into your wardrobe in some other way. Satu lagi pertimbangan lingkungan, untuk kostum anak biasanya hanya dipakai sekali saja, lalu setelah itu sang anak sudah terlalu besar untuk mengenakannya tahun selanjutnya. Selain berbelanja kostum Halloween, konsumen Amerika Serikat juga membeli berbagai dekorasi menyeramkan seperti kerangka raksasa di belakang saya ini dan menghiasi rumah mereka untuk siap didatangi oleh para trick-or-treaters, anak-anak yang memakai kostum dan meminta permen. Dan tidak seperti kostum anak-anak, dekorasi ini masih bisa digunakan ulang tahun selanjutnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Katrina Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.